Foodies, pernah gak sih lagi jalan-jalan gabut gitu terus nemu hidden gems alias harta karun yang tersembunyi? Harta karunnya para foodies mah udah jelas ya, tak lain dan tak bukan adalah warung makan receh plus lazis. Evin, cerita dong ngomong-ngomong nih sama foodies, nemu apaan sih kita kali ini? Wah, wangi banget. Halo Pak, Bu. Wah, ini keren banget foodies. Jadi di atas itu ada bakar-bakaran, tapi di sampingnya bisa ada rebusan juga, sayuran juga. Wih, ternyata Kevin ketemu sama yang namanya Sukiyaki Steamboat Barbecue yang letaknya ada di tengah-tengah perumahan di daerah Menteng nih foodies. Jadi ada steamboatnya, ada barbeque-nya, ada sukiyaki juga. Paket komplit ya foodies ya. Oke kalau gitu Bu, ini aku pesen semua menu aja deh. Aku mau cobain semua, boleh ya? Ini gak sembarangan hidden gems loh ya. Soalnya tempat makan ini tuh udah ada sejak tahun 74. Nah, lo udah pada lahir belum tuh? Meski tempatnya ngumpet nih foodies, tapi pelanggannya tuh banyak yang datang dari kalangan selebritis, pejabat, dan tokoh-tokoh ternama di Indonesia. Wow, jadi makin penasaran ya. Emang apa sih ya yang bikin rumah makan ini masih eksis sampai sekarang? Jadi kepo. Nah foodies, ini pesanan Kevin udah hampir semuanya datang. Jadi semua daging Kevin cobain nih, ada sapi, ikan, ayam, sampai udang, cumi juga ada foodies. Waduh banyak banget sayurannya foodies. Sini aja. Terima kasih. Bu, temenin Kevin makan boleh nggak Bu? Boleh ya? Asik, Kevin temenin foodies. Yap, salah satu yang jadi ikonik dari rumah makan ini adalah panggangannya foodies. Alat panggangan ini yang terbuat dari stainless, ini umurnya juga udah hampir 50 tahun loh foodies. Wah, udah lama banget ya. Dan ini semuanya masih terawat dengan baik loh. Dan sekarang Oma yang punya rumah makan ini nih cuma punya 20 alat panggangan aja. Katanya sih Oma udah coba mau perbanyak alat panggangannya di luar kota sampai ke luar negeri. Tapi kok ya sayangnya pada nggak sanggup gitu buat bikin duplikasinya foodies. Ini mah kalau ada yang rusak di museumin aja ya Oma ya. Wah ini udah pada matang nih. Ini wanginya parah sih foodies sih. Dari sini kecium banget. Wangi dagingnya. Jangan kan dari sini, tadi Kevin jalan dari luar aja udah kecium banget ya foodies. Jangan cuma dicium aja wanginya Kevin, buruan atuh masukin tuh semua makanannya ke dalam mangkok. Foodies di rumah udah penasaran kan, kepengen tahu kayak apa sih rasanya? Wah, ini enak banget sih foodies. Ini teksturnya empuk dan dia tuh masih ada smoky-smokinya gitu. Ada garing-garingnya di pinggir yang bikin tambah enak. Baru satu daging aja kayaknya Kevin udah terkesima nih foodies sama rasanya. Kuy, Kevin cobain yang lainnya juga, skuy. Ini daging ayamnya dikasihnya yang paha, jadi empuk banget. Dan bumbunya tuh meresep sampai ke dalam dagingnya, foodies ya. Karena kalau ayam itu kan agak tricky ya, masaknya harus agak lama. Dan bumbunya tuh agak susah masuk, tapi ini meresep banget bumbunya. Enak foodies. Apalagi kalau pakai nasi. Gimana? Bumbu racikan Oma nggak gagal dong ya Kevin? Meskipun bumbu marinasi yang dipakai sama semua nih foodies, tapi ternyata rasanya tuh bisa nyambung loh sama semua daging. Wah, malah ini bikin rasa dagingnya tuh jadi kayak makin mantep gitu. Foodies, ada satu daging lagi nih yang jarang ditemui di tempat barbecue lainnya. Kalau daging ikan yang biasanya dipakai itu adalah daging ikan dori. Nah, kalau di sini daging ikan yang digunakan adalah ikan marlin foodies. Wah, kalau ini juga agak tricky ya sebenarnya buat ngolahnya. Coba yuk kita lihat, apakah bumbu buatan Oma ini berhasil bikin daging marlinnya jadi enak? Ini dagingnya tebal ya. Dan ini juga nggak amis sama sekali. Bumbunya juga masuk sampai ke dalam. Enak foodies. Next, penasaran juga nih sama rasa rebusannya kayak apa sih? Coba-coba Kevin, buruan atau di-spill kayak apa nih rasa steamboatnya? Ini kuahnya gurih banget. Dan tadi kalau katanya Oma, kuahnya itu dapat dari
si daging-daging yang di atasnya juga turun ke bawah. Jadi makanya kaldunya tuh berasa banget. Sedep habis, foodies. Gokil. Padahal nih ya foodies, kuah untuk sukiyakinya sendiri bukan air rebusan biasa loh, melainkan air kaldu ayam yang rasanya udah gurih pakai banget. Terus ditambah lagi sama kaldu dari daging-daging yang dipanggang di atasnya, jadi makin kayak rasa dia tuh kaldu steamboatnya. So yummy. Enak. Buat yang suka pedes, nggak usah khawatir dan nggak usah guna gulana ya, tenang. Di sini juga ada kok saus dan sambal tambahan yang rasanya nggak ngerusak rasa dari makanan yang sudah matang. Ada dua pilihan sambal foodies, yang pertama adalah sambal pedas dan yang kedua adalah sambal racikan oma yang rasanya ada manis, asam dan sedikit pedas. Pokoknya mah dijamin enak deh. Foodies ada satu nih yang hampir aja kelupaan, mereka juga ada daging cumi foodies. Nah, cobain ya. Enak. Dagingnya tuh chewy banget, jadi digigit tuh gampang. Wangi juga. Saking banyaknya pilihan sampai kelupaan deh tuh sama cuminya. Foodies, meskipun di sini nggak dikasih batasan waktu untuk makan, tapi tetap harus sadar diri ya. Soalnya banyak banget nih yang mau makan di sini sampai waiting list loh. Apalagi Oma hanya punya 20 alat panggangan yang cuma bisa sekali pakai dalam sehari nih foodies. Jadi orang-orang pada cepet-cepetan deh tuh buat datang ke rumah makan ini biar nggak kehabisan kuotanya. Foodies, harga makanan di sini dihitung per piring loh ya. Untuk daging-dagingan ini harga per piringnya dengan berat daging sekitar 200 gram itu Foodies cukup bayar 40.000 aja. Sementara sayurannya harganya cuma 10.000 aja. Wih, receh nggak tuh? Sukiyaki Steamboat Barbecue ini buka setiap hari mulai jam 6 sore sampai jam setengah 10 malam. Tapi jangan coba-coba datang kemalaman, dijamin udah kehabisan itu kuotanya Foodies. Nah, buat kalian jangan lupa mampir ke Steamboat Sukiyaki Barbecue. Adanya di Jalan Purwodadi nomor 44 di Menteng, Jakarta Pusat. Enak, harus mampir. Hidden gem foodies. Pasti nggak nyesel deh. Ini baru namanya makan receh. Menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Lanjut makan foodies.